Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam kajian kesayangan kita, Tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian Tafsir Ibnu Katsir. Dan mitra Pas, kitab Tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir, karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan seperti biasa nanti akan kami sediakan waktu khusus untuk Anda bisa berdiskusi, bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Anda bisa kirim voice note Anda atau suara Anda. Kalau misalkan Anda mendengarkan siaran ini sambil melakukan rutinitas yang lain, Anda bisa masuk lewat 085277 999 101. Dan untuk line telepon Anda nanti bisa bergabung di 0295385877. Untuk kesempatan sore kali ini kita sudah sampai mitra Pas pada surat Al-Mu'minun ayat pertama, ayat 1. Dan sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM 4 narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Dan tentunya sekali lagi nanti Anda bisa bergabung mitra Pas bersama kami. Dan di Studio 1 Radio Pas FM 4 sudah hadir, sudah rawuh Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidz selaku pengasuh pesantren Yambul Ulum Sukolilopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang saya hormati dan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian ini, semoga segala yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah Allah meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan perdana kalinya setelah libur di bulan puasa. Kita akan mulai dan juga melanjutkan. Kemarin sudah khatam surah Al-Hajj, sekarang melanjutkan surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Qad aflaha, teman-teman wis bejo sapa al mukminuna pira-pira wong kang iman. Alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzina fi sholatihim ing dalem salate iku khasyi'una padha khusyuk. Walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina anil lagwi sanging perkara kang lagwa, perkara kang kosong kang tidak bermanfaat iku mu'riduna padha mengo kabeh. Walladzina lan akeh hum kang utawi alladzina lizakati maring zakat iku fa'iluna padha agawe kabeh. Walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina li furujihim maring pira-pira farjine iku hafiduna padha ngreksa. Illa ala azwajihim kejaba ing ngatasé pira-pira bojone au mamalakat aimanuhum utawa budak wadone. Fa innahum mongko sak temene iku kabeh iku ghairu malumin ora den cela. Faman mongko utawi sapane wong ibtagha kang nubrih sapa man waro adalika ing sak liyane mengkono iku fa ulaika mongko samudayane kabeh hum utawi ulaika iku al-aduna pira-pira kang liwati batas. Waladina lanong akeh hum kang utawi alladina li amanatihim maring pira-pira amanahe wa ahdihim lan janjine iku raun padha ngreksa. Waladina lanong akeh hum kang utawi alladina ala sholawatihim ing ngatasé pira-pira salate iku yuhafiduna padha njaga. Ulaika utawi samudayane wong iku kabeh hum utawi ulaika iku alwarisuna pira-pira wong kang padha marisi. Alladzina rupane wong akeh yarisuna kang padha marisi sapa alladzina al firdausa ing swarga firdaus. Hum kang utawi alladzina fiha ing dalam swarga firdaus iku khaliduna padha langgeng kabeh. Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan hadis dari Abdur Razzaq ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu itu ada kalanya mendengarkan seperti kadawin nakhl, seperti suara dengungan napa niku namine tawon. Falabisna sa'atan, Nabi kendel diam diri sebentar. Fastaqbalal kiblat, kemudian Nabi menghadap kiblat. Wa rafa'a yadahu, Nabi mengangkat kedua tangannya, kemudian Nabi berdoa. Allahumma zidna wala tunkisna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa asirna wala tuasirna warda anna wardina. Kemudian Nabi setelah berdoa, Nabi menjelaskan bahwa telah turun surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dan Nabi bersabda, man aqamahunna, barang siapa sing jumenengi nggih nglakoni surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 atau sampai 10 itu, maka dia adalah orang-orang yang dakhalal jannah. Lalu bagaimana penjelasannya ya? Qad aflahal mu'minun ya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bejo ya. Siapa mereka? Siapa yang dinamakan oleh al-mu'minun? Yaitu alladzina fi sholatihim khasyi'un. Ibnu Abbas mengatakan khasyi'un ay khaifun sakinun. Orang-orang yang hatinya takut kepada Allah, tenang dengan rahmat Allah. Wa kada ruwiya an Mujahid wal Hasan wa Qatadah. Sebelum turun ayat ini, para sahabat niku nek salat nggih, peningale ini selalu menghadap ke atas. Setelah datang ayat ini, maka para sahabat ketika salat peningalipun selalu menghadap di tempat sujudnya. Ini sebagai perwujudan agar hati bisa khasyi'un. Kemudian walladzina 'anil lahwi mu'ridun. Setelah salatnya khusyuk, kemudian
Orang-orang mukminun itu siapa? Itu orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Perkara yang tidak ada manfaatnya itu banyak. Tapi dengan begini kita jangan sampai menjadi orang yang terjebak kepada orang yang terlalu idealis. Seakan-akan yang bermanfaat itu hanya ibadah-ibadah yang mahdhah, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Padahal bisa saja dengan kita ini sedang jagung ngopi bersama dengan teman kita, ini juga sebenarnya mengandung potensi kita tidak sedang maksiat jagung dengan perempuan yang bukan muhrim, kita sedang tidak maksiat ke karaoke atau apapun. Jadi bagi orang-orang yang alim itu ibadah-ibadah yang biasa itu sudah sangat bernilai. Nah, seperti misalkan kita sedang tidur, ya memang benar orang tidur ini tidak membaca Al-Quran, orang tidur ini tidak sholat. Tetapi potensi yang lain, orang tidur ini tentu ia tidak pacaran, orang yang tidur tentu ia tidak mendatangi tempat-tempat maksiat, orang yang sedang tidur tentu tidak sedang berbincang dengan wanita-wanita yang bukan muhrimnya. Maka dalam memaknai walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, tentu kita juga tidak hanya menggunakan perspektif yang idealis, tapi juga menggunakan perspektif yang menggunakan pemikiran-pemikiran orang-orang alim. Ya, misalkan seorang ayah sedang bercengkrama dengan anak, sedang guyon dengan anaknya, ini juga bisa bentuk anillahwi mu'ridun. Apa maksudnya? Iya, karena lebih baik ia ini bercanda dengan anaknya daripada bercanda dengan wanita-wanita yang lain. Lebih baik ia ini sedang menggendong dan bernyanyi dengan anaknya daripada dalam istilah sekarang mangku purel atau apa itu kan, lebih baik ia memangku anaknya sendiri. Artinya banyak potensi ini yang bisa kita terapkan mengenai ayat anillahwi mu'ridun. Kalau beriman tentu kita memaknai semua apapun yang bukan maksiat itu potensinya bisa bernilai ibadah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang yang melaksanakan zakat. Di sini dalam tafsir al-aksarun ala anal murad bizzakati hahuna zakatul amwal. Ada beberapa pertanyaan yang menurut para mufasir ini sedikit kontradiktif. Ayat ini kan ayat yang makiyah. Sedangkan zakat itu kan, kewajiban zakat itu setelah Nabi hijrah, berarti periode Madinah. Maka ada mufasir yang mengatakan yang dimaksud walladzina hum aniz zakati fa'ilun itu zakatun nafas. Zakatun nafas itu ya membersihkan diri, tidak melakukan syirik, tidak melakukan dosa. Seperti tadi saya contohkan, kita sedang jagong ngopi bersama teman, ini bisa saja menjadi sodakun nafas. Karena kita menghindari potensi maksiat, tidak sedang ngopi bersama wanita-wanita yang tidak baik, tidak sedang kita melakukan maksiat. Nah, bisa saja amal-amal yang sepele ini bisa menyelamatkan kita, menyucikan kita. Maka dalam sebuah riwayat hadis, wa fi bud'i akhadikum shadaqah. Bahkan ketika di dalam hubungan bersenggama ini juga bisa menjadi sedekah. Artinya ketika orang ini setelah melakukan hubungan intim dengan istrinya, ada beberapa menit yang bisa menjeda, dia tidak bisa zina dengan perempuan lain dan lain sebagainya. Terus manfaat yang kedua dengan berhubungan badan dengan istri ini tentunya nanti akan tanah salu, akan melahirkan generasi-generasi muslim yang banyak, yang di kemudian hari bisa memperkuat agama ini. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul atun. Tanda-tanda orang yang mukmin yang berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya, tidak melakukan yang berkaitan tentang farji kecuali dengan istrinya atau suaminya, atau kalau dalam ini aw ma malakat aymanuhum, kepada budak-budak wanita. Tapi sekarang sudah tidak ada budak wanita, ini hanya cerita saja. Maka dalam ayat ini famanib tahu waro adarika ini ada beberapa ketentuan ulama yang berkaitan tentang
mohon maaf alat kelamin dan lain sebagainya. Nah, ini tentang onani dan lain sebagainya. Maka ada ulama yang ingin mengharamkan perbuatan onani karena ini dianggap melampaui batas. Ya. Karena yang boleh berkaitan dengan kemaluan ini hanya boleh dilakukan dengan istrinya. Kalau dilakukan dengan tangannya, ini berarti melampaui batas. Ini berdasarkan hadis ya yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Anas, ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ani Nabi, sahabat Anas berarti. Sab'atun la yangdurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 golongan yang Allah tidak akan melihatnya dengan rahmat di hari kiamat. Pertama adalah yaitu an-naqihu yadahu, orang yang nikah dengan tangannya, artinya onani, ya, melakukan onani. Wal fa'ilu wal maf'ulu bihi, orang yang melakukan homoseksual. Wa mudkhinul khamri, orang yang membiasakan minum khamr. Wa daribu walidayhi hatta yastaghisa, yaitu orang yang menyakiti kedua orang tuanya sampai kedua orang tuanya ini minta pertolongan. Wal mu'di jiranahu, orang yang menyakiti tetangganya hatta yal'anuhu, sehingga tetangganya ini melaknat. Wan nakihu halilata jari, orang yang merebut istri tetangganya. Nah, ini tentu berkaitan tentang aturan agama yang ada korelasinya dengan hubungan biologis. Ya. Maka tanda-tanda orang yang iman adalah orang yang menjaga farjinya dari perkara yang haram, baik berzina ataupun berbuat onani. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman adalah orang yang menjaga amanahnya. Amanah itu banyak, bisa al-jawari, anggota badan, anak, harta benda apapun yang Allah berikan dalam kehidupan ini adalah amanah. Wahdihim ra'un, ya. Orang yang selalu menepati janjinya. Sebagaimana tanda-tanda orang munafik adalah orang yang selalu mengingkari janji. Idza hadasa kadzaba, ketika berbicara bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, ketika berjanji ia mengkhianati. Wa idza tumina khana, ketika diberikan amanah dan ia mengkhianatinya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, tanda-tanda orang mukmin yang terakhir, orang yang menjaga salatnya pada waktunya. Karena amal yang paling baik adalah salat tepat pada waktunya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka-mereka ini yang saya sebutkan ini adalah para pewaris-pewaris surga Firdaus dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Semoga kita semuanya bisa mewarisi surga Firdaus dengan menerapkan sifat-sifat orang mukmin yang telah saya sebutkan. Demikian penjelasan karena ini waktu maghribnya cukup mepet. Selanjutnya agar untuk memperluas bahasan kita lanjutkan kepada sesi dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore ini ingin bergabung seperti biasa ya, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085779999101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295385877. Dan Anda juga bisa komentar, kami selalu tunggu komentar Anda di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ketemu dulu sama Mas Yanto yang menanyakan, Ustadz, kita ini kan butuh hiburan ya, karena memang masyarakat atau juga warga di Kabupaten Pati ini kalau nggak kerja, habis itu juga nongkrong bersama teman-teman atau ngobrol-ngobrol seperti itu. Tadi disampaikan bahkan ngobrol dengan rekan-rekan atau teman-teman pun tentunya sesama laki-laki bisa dikatakan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung disebut ibadah. Apakah betul demikian, sesimpel itu Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, jadi salah satu ciri-ciri orang mukmin dalam soal mukminun adalah walladzina hum anil lahwi mu'ridun, orang yang menghindari perkara-perkara yang laghau. Maka perkara yang laghau ini perspektif yang idealis tentu ya harus yang bermanfaat, membaca perkara yang untuk menghindarinya dengan perkara yang ibadah mahdhah, membaca Al-Qur'an. Tetapi juga ada keterangan deh seperti dari Ibnu Athaillah ini bisa
membuka khazanah keilmuan lebih luas daripada itu. Kita sedang berbincang-bincang dengan teman, ini juga termasuk potensi kita menghindari maksiat daripada kita berbicara dengan wanita-wanita yang kurang baik di karaoke, di kafe atau apa. Ya kita tentu lebih baik kita berbicara dengan teman-teman. Ya jangan dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Ya tentu lebih baik membaca Al-Quran. Tetapi ada potensi-potensi kegiatan kita ini yang kelihatannya dalam satu sisi sepele, tapi ini manfaatnya. Mungkin kita sedang bercanda dengan anak. Ini tentu juga bernilai ibadah karena kita meninggalkan potensi bercanda dengan wanita-wanita di kafe atau yang lainnya. Jadi dalam khazanah Islam itu sangat luas. Maka kalau kita lihat ya dari contoh-contoh ulama-ulama Nusantara dari para wali songo, ini kan ada wali songo yang seperti misalkan Sunan Kudus ini lenceng galeng, yang tidak sepaham dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga senang dengan ketoprak dan lain sebagainya, karena ketoprak ini mengalihkan yang maunya berbau maksiat nanti diarahkan dengan nilai-nilai ibadah, wayang dan lain sebagainya. Jadi bahkan kalau Sunan Bonang itu kan mengenalkan gamelan-gamelan. Padahal wali songo yang lain ini ya mengharamkan musik. Tapi inilah Islam. Islam itu harus khazanahnya harus luas. Ya memang orang diskusi jago ngopi bersama teman ini bukan membaca Al-Quran, bukan sholat, tapi barokahnya kita jagung dengan teman ini, kita menghindari tidak ke karaokean, kita menghindari tidak sedang ke kafe-kafe yang plus-plus atau apa. Ini juga bernilai taat, karena esensi taat itu kan meninggalkan maksiat. Jadi amal apapun yang potensinya kita bisa meninggalkan maksiat, ini maka masuk di dalam kategori taat. Maka khazanah ini harus dibicarakan, harus didengungkan agar kita ini tidak hanya idealis. Ya orang-orang yang idealis itu baik ya. Orang-orang yang kalau kita harus qiyamul ya itu baik. Tapi kan tentunya tidak semua orang bisa seperti itu. Banyak orang-orang yang harus bekerja di tengah malam, mungkin orang-orang yang jaga angkringan, orang-orang para tukang ojek, para supir bis, tentu ini juga akan mendapatkan keluasan ketika dengan keterangan-keterangan seperti ini. Demikian Mas. Baik, masih ada beberapa menit lagi, silakan Anda bisa bergabung di 085277999101 ataupun untuk telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295385877. Yang sudah bergabung Pak Adib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. Kali ini menanyakan, ini harusnya nggak saya bacakan tadi namanya, dari hamba Allah saja ya, mohon maaf. Yang sudah bergabung begini Ustadz, hidup orang ini kan berbeda-beda. Saya juga dulu pernah ngembuli macam-macam orang Ustadz, dari yang buandel sampai yang sangat buandel. Apapun nuwun sewu pernah saya lakukan, artinya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian umur bertambah Ustadz. Tongkrongan saya ataupun juga circle pertemanan saya juga berubah. Lingkaran pertemanan saya coba berubah. Teman-teman yang dulu bandel-bandel saya jauhi. Sekarang alhamdulillah pelan-pelan saya kumpul dengan orang-orang yang suka sholat di masjid ataupun musola. Nah kemudian saya kan pernah melakukan hal-hal seperti itu yang tadi diharamkan oleh Al-Quran. Nah bagaimana ini Ustadz? Apakah saya termasuk kategori mukminun atau bagaimana? Atau orang yang tidak mukminun menjadi mukminun seperti itu? Karena saya Islam sejak kecil. Mohon pencerahannya Ustadz. Rahmat Allah digambarkan sebagai gedung pencakar langit yang tinggi dan kokoh. Makhluk manusia itu bagaikan semut yang ada di gedung itu. Jadi ketika manusia itu melakukan dosa maksiat itu sebagaimana semut yang bahasanya pencilaan di gedung itu. Tentu tidak akan berefek apapun kepada gedung ini. Begitu juga seberapapun banyak dosa manusia tidak akan berdampak apapun kepada rahmat Allah. Jadi rahmat Allah tetap ada, pengampunan Allah tetap terbuka, kita tetap bisa berpeluang menjadi orang yang lebih baik, karena famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, tidak ada satu amal apapun yang disia-siakan. Semuanya Allah pasti akan memberikan nilai dan Allah akan memberikan balasan dengan yang sebaik-baiknya. Demikian.
Baik. Untuk Mas Adib atau hamba Allah tadi bisa terus diteruskan ya untuk kumpul dengan orang-orang yang solih-solih ini Ustaz. Baik, masih ada satu deh kayaknya masih bisa Anda manfaatkan di 085277999101. Telepon juga asal cepat bisa ya Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kemudian yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Anis tadi disampaikan juga tentang beberapa hal yang berkaitan anjuran untuk menjadi seorang mukmin yang taat. Tapi yang jadi masalah ketika kita sholat, Ustadz, saya sendiri pribadi ketika sholat kok malah mengingat yang lain-lain, jadi tidak bisa kosong, masih membawa keduniawiaan. Mohon caranya Ustadz. Sholat itu tentu nilainya berbeda-beda. Bagi para nabi, ya, para sahabat itu tentu grade-nya lebih tinggi. Sehingga ketika sholat itu benar-benar lupa apapun. Kita tahu sejarah Umar ketika ada Abu Lu'lu'ah orang Persia itu yang menyelinap di antara jamaah. Karena memang sahabat itu ketika sholat ya memang lupa segalanya. Sehingga dengan mudah menyelinap dan menikam Umar. Nah, tentu kita yang sebagai manusia awam tentu sulit untuk meniru sholat-sholat seperti beliau-beliau. Yang paling penting bagi kita adalah kita standarkan sholat kita dengan ketentuan fikih, memenuhi syarat dan rukunnya. Dan yang kedua, ada satu momen saja, entah itu ketika ruko atau lebih-lebih ketika sujud, yang benar-benar kita mengingat kepada Allah. Meskipun kita tidak bisa mulai takbiratul ihram sampai tasyahud melalaikan selain Allah, tapi minimal ada satu momen ketika bersujud atau ruku kita benar-benar melupakan yang lain dan hanya ingat kepada Allah. Dan pasti Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada kita semua. Baik, kita sudah di penghujung acara Ustadz. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai mukmin sejati. Jadikan solat kami agar bisa khasyi'un ya Allah. Ya Allah, perteguhlah iman kami agar kami bisa anil lagwi mu'ridun, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya Allah, jagalah kami, jagalah farji kami agar tidak melakukan barang-barang yang haram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kemudian jagalah kami agar menjadi orang yang amanah. Dan jagalah kami agar selalu bisa menjadi hamba-Mu yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ummi wa alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa selalu Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.